sebelum ada berdiri Muhammadiyah di Karangagung. Di Karangagung ada yayasan pendidikan yang namanya pada waktu itu Matla'ul Anwar. Pendidikan Matla'ul Anwar di Desa Karangagung ini didirikan pada tanggal 1 bulan 8 tahun 1958. Yayasan Pendidikan Matla'ul Anwar ini diganti dengan Yayasan Pendidikan yang bernaung dalam Yayasan Muhammadiyah. Terus berjalan sampai tahun 1968. Matla'ul Anwar pada waktu itu tidak terurus, sehingga yang bisa mengurusi pada waktu itu Yayasan Pendidikan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tuban. Pada waktu itu yang mengurusi almarhum Ahmad Manan, namanya almarhum Bapak Ahmad Manan. Itu dia adalah pengurus Matla'ul Anwar tingkat kabupaten. Tapi berhubung tidak terurus pada waktu dari tingkat kabupaten sampai pusat tidak terurus, maka yayasan ini beralih ke Yayasan Pendidikan Muhammadiyah. Guru-guru dari Jogja pada waktu itu didatangkan memang pengurus yang mendatangkan dari Jogja itu untuk mengelola perguruan Muhammadiyah pada waktu itu. Ya, yang pertama dari Jogja. Jadi tamatan dari PGA 6 tahun sulit sekali, boleh dikatakan belum ada. Terus tamatan SPG ya minim sekali, belum ada. Di samping lewat pendidikan, lewat ya dari inisiator daripada masyarakat ya yang peduli pada Muhammadiyah pada waktu itu. Tapi sebelum 68 di perguruan Muhammadiyah itu, inisiator tahun 1964 itu sudah ada benih-benih Muhammadiyah di sini. Jadi misalnya gerakan sholat Id di lapangan itu sudah ada, tapi belum atas nama Muhammadiyah resmi. Terus Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangagung sampai sekarang, terus Sanawiyah Muhammadiyah di Karangagung sampai sekarang, terus tahun 1900 berdiri SMA Muhammadiyah. Jadi kalau dihitung SMA itu sampai sekarang sudah berapa tahun? Ya 35. Jadi yang pertama di MI tahun 1968, Sanawiyah 1978,
terus SMA tahun 1988. Ya, berdirinya TK itu sebelum perguruan Muhammadiyah di sini menjadi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah itu tahun 1965. TK itu sudah berdiri. Nah, tapi TK pada waktu itu belum dikatakan TK Aisyah, ya masih TK begitu saja, masih TK begitu, ya belum ada namanya. Terus baru jadi berdirinya resmi TK Aisyah itu bersamaan dengan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Mbak Anam, Mbak Alimin, Mbak Subaki, Nur, Mbak Lis, terus Mbak Musi, terus Pak Abdul Latif, termasuk pengurus ranting, karena sulitnya pada waktu kita cari kepengurusan, jadi dirangkaplah istilah. Terus pada waktu itu saya masih pemuda, saya dengan Pak Haji Munir Wijaya itu, jadi beliaunya sebagai ketua, saya sekretaris pada waktu itu, sekretaris yang merangkap kepala NI Muhammadiyah di sini dulu. Kalau mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bergabung ke ranting Muhammadiyah Glodok, maka PRM ditugasi bagaimana agar supaya PRM Karangagung itu mempunyai sebuah halaman atau lapangan yang mana lapangan tersebut bisa difungsikan khususnya sebagai tempat atau lahan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Secara umum bisa digunakan untuk kegiatan anak-anak muda. Di antaranya kalau saat ini dipakai untuk sepak bola dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah untuk menggerakkan kader-kader kita yang berpotensi di bidang olahraga. Nah, karena saya menjadi ketua PRM, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut. Akhirnya saya bermusyawarah pada rekan-rekan yang pada waktu itu ada Pak Haji Arifin almarhum, ada Pak Wasis, ada Pak Haji Yono, kemudian ada Pak Haji Taim. Nah, lantas dari kesan itu akhirnya saya memutuskan mencari tempat mana yang sekiranya bisa lahan yang bisa kita beli. Akhirnya singkatnya berbagai lobby, alhamdulillah kita ketemu pada seseorang, di mana seseorang itu alamatnya tidak jauh dari Karangagung, yaitu berada di Desa Glodok, yang namanya Mbak Samiun, nggak salah ya, namanya Mbak Samiun, alamatnya Glodok. Nah,
yang paling berkesan pada saat kami sowan di rumahnya Mbak Sawiun itu adalah saya tanyakan, Mbah, terus tambak sampean itu badhe dengan sadi, Mbak? Iya, Cung. Nah, sampean kok ngerti nek iku arep desek didol. Nggih, Mbah, kula kepireng-kepireng kali kanca-kanca, Mah. Lah, kula niki saking Muhammadiyah Karangagung niki badhe ngersakaken tambake jenengan. Cung, sepurane wae sampean tak critani. Ranjine iki tambak iki ku apik dituku wong. Tapi iku wae aku sik durung. Nah, beneran nek kapan Muhammadiyah itu kepengin tuku tapi digawe apa to? Niku badhe didamel lapangan sholat indah pergi jamaah Masjid Tawakal itu dimpleng jamaah Masjid Muhajirin. Oh, akhirnya ya segini aja. Kan aku wis tuwa ya. Saiki aku minangka nyumbang separuh terus duwi separuh. Separuh ini pinten, Mbak? Nah, separuh ini itu sampean pokoknya kuwafe itu duit 50 juta. Seingat saya. Akhirnya terus niki terus nanti, Mbak. Terus gak apa-apa itu terus tak dol karo Muhammadiyah apa wong iki aku dhewe ya. Masjid iki ya sing ya tanahku kok digawe Muhammadiyah. Alhamdulillah, Mbak, akhirnya saya jabatan tangan karo Pak Sawiun. Proses selanjutnya terjadi transaksi. Setelah transaksi deal, akhirnya karena masih belum tambak, kita masih punya tanggungan untuk menguruk tambak tersebut. Bagaimana caranya menjadi tanah? Nah, yang sangat amat berkesan sekali begitu kita umumkan di masjid bahwa Muhammadiyah itu adalah beli tanah tambak, kita mau jual. Alhamdulillah semua rukun pada menyumbang, akhirnya kemudian kita jual bersama-sama dan bahkan itu warga kita seluruhnya itu berbondong-bondong di tambak tersebut. Itulah yang paling amat berkesan bagi kami selaku PRM untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan sekarang bisa dimanfaatkan untuk generasi-generasi. Memang Karangagung itu saya melihat potensi yang sangat luar biasa. Satu hal yang sangat saya takjub, apapun yang masuk ke Karangagung itu harus murah, sedangkan yang ketika sudah diekspor yang keluar harus mahal. Itu adalah sesuatu yang unik. Dan saya memang tidak asli Karangagung kebetulan, tapi saya dulu pernah di Palang. Kebetulan ayah angkat saya juga bertugas di Kecamatan Palang. Jadi insya Allah karakter untuk pesisir itu sedikit banyak membekas pada diri saya. Nah, di Karangagung ini luar biasa. Di situ ada mantan ketua DPR Tuban. Di sini juga ada dari Pleno PDN. Di sini juga banyak dari PCM Palang yang sangat heterogen. Bahkan di PRM ini tidak dimiliki oleh PRM yang lain, landai-landai saja, sehingga dinamika yang ada di Karangagung luar biasa. Maka bagaimana memanage itu? Maka menggunakan saya lebih apapun dihadapi dengan senyum, karena senyum itulah nanti apapun problematika yang kita hadapi itu insya Allah akan clear. Dengan kita walaupun kadang sebagian terlalu banyak pertimbangan,
kalau kita hadapi di Karangagung ini sangat luar biasa. Masalahnya apa? Ketika Karangagung itu sudah keluar, yang ketika di dalam itu tidak terlihat. Ada juga di Karangagung orang-orang Karangagung memimpin pesantren banyak sekali. Dokter-dokter spesialis juga banyak, kiai-kiainya juga banyak, para tahfidz fadilullah juga banyak. Maka untuk dinamika Karangagung kami selalu menggandeng yang muda, terutama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, baik itu di Aum atau yang di desanya. Karena apa? Dengan itu Rasulullah juga pernah ketika mengangkat panglima perang itu juga baru umur 14 tahun. Maka dengan sinergitas yang tinggi, terutama dari sayap dari urtumnya itu, insya Allah Karangagung akan tetap berjaya. Dan insya Allah programnya sangat banyak sekali. Karena apa? Kita banyak berdiskusi setelah jamaah berdiskusi, terutama yang bidikan yang paling fenomenal adalah di sosial kemasyarakatan. Karena apa? Banyak sumber-sumber Karangagung itu yang menguap tapi tidak pernah kembali. Contohnya di periode ini kita bagi dengan di antara 7 pleno itu ada ketua, sekretaris bendara, dan ada 4 wakil ketua yang rata-rata kita bagi di tiga bagian majelis atau lembaga. Karena saya juga sering ditegur oleh dari PDM mengatasi ranting duwe majelis lembaga. Padahal dibenarkan dalam ADRT Muhammadiyah itu adalah bagian. Karena saya sering keluar, kita melihat ada di Lamongan, ketika melihat di Gresik, di Surabaya. Karena apa? Kita dipacu, kita termotivasi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah, yaitu Dr. Sa'ad Ibrahim. Ketika beliaunya bagaimana menumbuhkan katanya dari PW rasa PP. Nah, kami juga berharap PRM ini bukan sampai PDM. Nah, sehingga apa? Gebrakan yang kita lalui harus lompatan-lompatan yang luar biasa, terutama di basic, di sosial kemasyarakatan. Maka kita ketika itu kita bermusyawarah bagaimana mengembangkan. Maka di Karangagung ini terdiri dari 10 bagian majelis dan 3 bagian lembaga. Dan insya Allah saya hafal satu persatu. Karena apa? Bagaimana memimpin sesuatu yang dia tidak hafal. Anggotanya sekarang mencapai 67. Karena apa? Kalau ini tidak kita gebrakan, apalagi di sini banyak orang-orang yang cerdik pandai, ada orang yang terukur sesuai dengan ahlinya masing-masing, maka apalagi yang lain. Maka untuk ke depan kami berharap PRM ini semakin maju, semakin eksis, dan biasanya kami adalah didorong oleh dengan yang muda, karena banyak kesibukan kami sehingga kadang pikiran-pikiran belian mereka kita tampung dalam struktur, dalam wadah, termasuk apa kegiatan-kegiatan besar di sini. Banyak dihadiri tokoh-tokoh besar, baik mulai Bang Dhanil Simanjuntak, waktu itu adalah di Ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Dihadiri juga pernah oleh Pak Abdul Muti, Sekretaris Jenderal Muhammadiyah. Itulah gebrakan-gebrakan kita. Karena kalau kita sering mendatangkan tokoh-tokoh itu, maka kita akan termotivasi. Bahkan gerakan-gerakan di luar kita menjalankan kajian-kajian seperti kadang yang lain tidak bisa menerima saudara kita tetap sinergi apa yang bisa kita bangun di PRM ini. Ini adalah satu program yang besar, dan program yang belum terrealisasi adalah gebrakan bagaimana aset Muhammadiyah, bagaimana PRM bisa kaya ke depan. Karena kita berpikir tidak hari ini, 60-100 tahun ke depan itu adalah generasi milenial yang akan tumbuh. Maka kalau bangunan yang hanya kita bangun itu sangat mudah rapuh. Tapi kalau aset-aset yang kita punya, amal usaha kita bangun, maka PRM akan menjadi kekuatan situ. Kita sudah malu dengan hanya tangan di bawah, maunya kami adalah memberi dan memberi. Itu adalah program kami. Jadi
kami memimpin Lajismu, kantor lain Lajismu, insya Allah kurang lebih 3 tahun ini. Yang pertama kali itu tantangannya memang luar biasa, bahwa Lajismu berkaitan dengan dana umat. Pertama kali yang menjadi kendala kami adalah dana, sehingga kami untuk merekrut dana tersebut kami bekerja keras untuk bagaimana mencari donatur, kemudian membuat kaleng-kaleng di lembaga, di pasar, di toko-toko. Itu terobosan yang kami yang pertama. Tapi alhamdulillah berjalan dengan waktu, Lajismu telah mengembangkan sayapnya, punya usaha TV kabel. Dengan cara itu insya Allah segala masalah keuangan agak terkendalikan dan bisa diatasi. Di KL Lajismu yang ada di Bimbing Ranting Pemuda Karangagung ini adalah satu-satunya KL yang ada di Kecamatan Palang. Bahkan saya katakan insya Allah di tingkat daerah baru KL Lajismu yang ada di Karangagung ini. Untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat, memang kami butuh tenaga ekstra, diantaranya door to door dengan pamflet, bahwa masyarakat sebenarnya kan banyak sekali, terutama masyarakat Karangagung yang mau menafkahkan, mau menginfakkan uangnya itu kan agak liar. Jadi dengan adanya Lajismu ini insya Allah terkendali dan tertata, dan alhamdulillah masyarakat Karangagung khususnya sudah paham sedikit-sedikit kalau Anda mau memberikan santunan, memberikan infak, memberikan sedekah, insya Allah sudah disalurkan ke Lajismu. Bahwa untuk KL Lajismu Karangagung ini kan termasuk mudah dibandingkan dengan lembaga Lajis yang lain, terutama yang saya sebutkan tadi. Dan itu objeknya adalah orang-orang kita yang kita sayangkan itu. Orang-orang kita menjadi donatur dari lembaga-lembaga itu banyak sekali itu, Mas, ya, banyak sekali. Sehingga kami harus bersaing dan mensosialisasikan kepada warga kita, pengurus kita, termasuk juga banyak yang ikut di lembaga lain. Ya alhamdulillah bahwa kita memberikan kesadaran bahwa Muhammadiyah khususnya Karangagung punya wadah sendiri yang dikelola sendiri. Alhamdulillah banyak yang sudah beralih. Kemudian ya di antara teman-teman yang sudah mengadakan tersebut ya tahu sendirilah bahwa di sini itu adalah lahannya Muhammadiyah. Tentunya mereka atau anggota kita Muhammadiyah yang mau berinfak ya disalurkan ke lembaganya sendiri. Untuk program Lajismu insya Allah program yang paling banyak sendiri. Mohon maaf saya bukan sombong di antara lembaga yang lain. Yang selama ini ada 12 program ya. 12 program, sekarang ditambah lagi 2 program, yaitu memberikan santunan kepada bukan santunan, maaf, memberikan semangat pada para marbot yang memberikan tukang bersih musola, tukang bersih masjid, dan memberikan insentif kepada guru-guru di lembaga kita. Jadi program 13 itu diantaranya adalah santunan fakir miskin, kemudian anak yatim piatu, GSB, dana sosial, pengadaan pengadaan kaleng, space berdana, dan lain-lain. Cuma kemarin waktu Muspinran ya kita sampaikan pada pimpinan ranting bahwa ada program-program kami yang tumpang tindih dengan majelis atau lembaga yang lain, sehingga kami evaluasi ada 4 program yang saya kembalikan ke PLN. Di antaranya adalah pengobatan gratis, kemudian GSB, kemudian donor darah, kajian Ramadan itu saya kembalikan kepada PLN yang akan dikelola dan dikembangkan oleh majelis yang lain. Alhamdulillah kami menyadari dan kami termasuk memberikan inspirasi kepada lembaga yang lain, di antaranya GSB. Alhamdulillah majelis tabligh sekarang sudah berjalan dengan adanya GSB tersebut. Ya namanya kan lembaga sosial keagamaan. Tugas kami, visi kami adalah untuk menyenangkan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat Karangagung. Contohnya ketika memberikan santunan pada fakir miskin, mereka hatinya senang, itu puas bagi kami. Ya. Memberikan santunan kepada anak yatim, mereka gembira, adalah kegembiraan kami juga. Ketika kami melihat rumah masyarakat yang reok, luwe apik kandang wedhus, kami tersentuh.
kami punya program bedah rumah, alhamdulillah sudah berjalan, ada 2 unit. Mereka luar biasa, sampai saya itu mau menangis ketika memberikan kuncinya setelah direhab, setelah dibedah tersebut. Jadi tim kami insya Allah sangat solid, mereka sangat mengerti, sangat kompak, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat seakan-akan mereka itu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih untuk kader kita di PRM Karangakung, bahwasanya ini sangat berperan terhadap kegiatan yang ada di PRM Karangakung. Apalagi ini Karangakung sebagai barometer di PRM yang lain, sehingga memang peran dari bagian kader ini sangat penting, sangat urgen, sehingga karena nanti ini adalah bisa berkembang dengan baik. Yang kedua, harapan untuk kader di masa depan, maka harapan kami sebagai majelis kader tentunya kader-kader kita bisa terus berkonsisten, berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di PRM Karangakung. Apalagi ini tantangan zaman, tantangan berorganisasi semakin lama ini juga semakin pudar. Maka ini peran harapan kami ke depan itu majelis kader ini juga bisa berperan aktif, lebih aktif lagi. Terkait dengan problem yang ada di kader kita, memang ini sebuah tantangan yang berat, di mana tantangannya ini banyak kader-kader kita yang beralih, yang sudah tidak terlibat dalam kegiatan Muhammadiyah karena ada paham-paham tertentu yang memang ini menjadikan kader-kader kita ini bisa berpaham yang lain. Di samping itu, inilah sebuah tantangan zaman. Kalau kita disuruh berorganisasi, kader-kader kita memang agak kurang peduli terhadap organisasi kita. Ini ya namanya organisasi, apalagi kita berorganisasi di level keagamaan. Kalau struktural di partai mungkin gengsi, karena apa? Karena jabatan di partai itu bagaimanapun juga geraknya bibir, geraknya tangan, langkahnya kaki, itu bernilai nominal. Tetapi kalau di persyarikatan Muhammadiyah itu apa sih yang harus kita kejar ya? Kita jadi ketua, kemudian kita jadi anggota, kita jadi problem bagi kami. Karena apa? Karena gerak langkah kita, ucapan kita di sebuah persyarikatan itu kalau kita niati adalah niat mencari ibadah dimanapun posisi kita, di ketua, habis di ketua kemudian jadi anggota atau jadi bendahara, itu adalah problem. Yang penting kita ikhlas bahwa apa yang saya sampaikan, saya curahkan di situ adalah memang kita mencari ridho. Di Muhammadiyah, alhamdulillah kami jiwa kami dari kecil itu berada di Muhammadiyah. Kami aktif bukan di ranting saja, di cabang kami masuk pada pleno, di PDM insya Allah kami masuk anggota Majelis Dikdasmen dan masih aktif semua. Kemudian ketika kami ditawari oleh Bapak Pimpinan Ranting untuk memegang lazisme yang pertama kali itu, saya juga bingung apa itu lazisme.
setelah kami pelajari dan kami koordinasi dengan ketua PCM mendapat restu oke, bahkan malah saya mau diberi amanah untuk mengelola yayasan PCM. Saya tolak ya, karena insya Allah waktu yang kami kelola itu sangat minim sekali. Kami sangat banyak organisasi, di samping organisasi Muhammadiyah, di pendidikan juga kami masuk, di lembaga desa juga kami masuk, sehingga kami harus bagi waktu saya, terutama untuk PRM. Kalau Pak Ketua waktu itu menawari, gimana lagi, kalau tidak mau kan nggak enak. Masa saya aktif di cabang, saya aktif di PDM, di ranting sendiri, masa tidak mau, ya harus sesuai dengan hati nurani. Insya Allah, bismillah, saya gitu kan. Terima kasih Pak. Terkait dengan kami, peran kita, walaupun kita ini masih di jajaran pelinu cabang, masuk pimpinan cabang Muhammadiyah, tapi ini sebuah panggilan, sebuah pengabdian. Walaupun kita di ranting bagian majelis kader, ini saya kira ini adalah sebuah pengabdian diri kita, bagaimana membangun kader-kader yang ada di ranting itu juga. Jadi ini adalah sebagai ujung tombak bagaimana bisa tertata dengan baik di ranting, walaupun posisi kami sekarang masih bagian plenum pimpinan cabang Muhammadiyah. Terima kasih Pak.